Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan satu buah Yamaha Mio M3, yaitu keluhannya mati ya. Mati, tidak bisa hidup sama sekali untuk mesinnya. Oke, mari kita coba tes. Untuk speedometer di sini nyala ya. Oke, langsung aja mau kita tes starter dulu. Seperti apa? Nggak mau hidup sama sekali ya. Coba kita sela. Disela pun juga nggak mau hidup. Yang pastinya kita dengarkan dengungan yang ada di sini ya. Nih, pada saat posisi di kontak di on kan, dia masih terdengar dengung atau tidak? Masih terdengar dengung ya. Tandanya full pump harus ada. Oke, mari kita cek satu persatu. Teman-teman, inilah kita lagi proses pembongkarannya ya, pelepasan akinya. Ini ada satu kendala pada kabel akinya ya, kabel minnya. Di sini bautnya udah karat ya, ini nggak bisa dilepas ya. Jadi kita harus lepas dari bawah ya. Nah, ini dia yang langsung ke dinamo ya, teman-teman bisa lihat. Ini kabelnya kita lepas dulu, baru akhirnya jok bisa diangkat. Oke. Alhamdulillah ini udah berhasil kita lepas ya, dari bawah. Nih yang ke dinamo ya, itu udah kita lepas. Ini seperti ini teman-teman ya, karena bautnya udah karat, udah nggak bisa dilepas. Nanti akan kita lepas kalau sudah keangkat seperti ini. Bentar. Aduh. Nah, tuh ya. Jadi si baut ini nggak bisa dilepas ya. Nanti akan kita akalin gimana caranya harus bisa lepas ya, tanpa harus merusak bagian ini, bagian akinya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang tadi baut aki susah dilepas, caranya seperti ini. Kita belah aja nih pakai gerinda ya. Seperti ini. Nanti kita patahkan satu satu sisinya ya. Nanti akan terlepas. Oke, jadi seperti ini teman-teman tuh, untuk bisa lihat ya. Ntar saya fokuskan dulu, baru habis ya pada protol ya. Jadi tinggal kita angkat tuh. Jadi bagian kepala bautnya kita lepas dulu tuh, angkat ya, aman. Jadinya untuk dudukan akinya ini aman ya. Nanti tinggal kita lepas untuk bagian murnya atau bautnya ya, yang masih ada di dalam. Oke teman-teman, alhamdulillah udah terlepas untuk bagian murnya ya. Tuh, jadi murnya udah rungkad ya, atau udah karatan seperti ini tuh. Jadi nggak bisa terlepas ya teman-teman. Makanya tadi kita dipersulit untuk pengambilan akinya ya. Oke, ini kita pasang kembali untuk akinya ya. Untuk nanti mau kita coba tes hidupkan dari sebelah mana yang membuat keonaran atau yang membuat motor ini mogok. Kita pasang kembali untuk akinya, dan mari kita coba cek satu persatu apakah dari pengapiannya atau bisa dari yang lain ya teman-teman. Oke, setelah terpasang untuk bagian akinya ya, mau kita cek apakah ada api dari kabel koil ya. Jadi kita lepas dulu untuk kabel koilnya ya tadi, jadi tidak usah menggunakan cop busi. Jadi kita lepas aja kabelnya dari cop businya ya, untuk kita bisa mengecek apakah ada apinya atau tidak ya teman-teman. Oke, setelah kita cabut ya teman-teman kabel koil dari copnya, ternyata kabelnya serabutnya itu pada ambrol ya teman-teman, pada habis tuh, nggak ada serabutnya, serabut kabelnya. Jadi mau kita coba potong lagi ya untuk mencari di mana adanya serabut kabelnya. Oke, kita potong aja menggunakan cutter sampai benar-benar kabelnya itu kelihatan ya teman-teman. Oke, ini setelah kita coba potong ya teman-teman, kita potong dikit. Awalnya kita potong dikit dulu ya teman-teman ya, untuk mencari serabut kabelnya. Ternyata tidak ada ya, satu kali potongan tidak ada serabutnya sama sekali, itu kosong teman-teman. Jadi kita potong lagi ya sampai benar-benar menemukan serabut busi atau serabut kabel koilnya teman-teman ya. Ini kita potong lagi pelan-pelan.
apakah ada ya. Ternyata nggak ada juga teman-teman ya, kosong, nggak ada serabutnya, hanya ada satu rambut aja. Jadi kita cari sampai benar-benar ketemu serabutnya teman-teman ya. Ini kalau seperti ini biasanya itu serabutnya itu udah pada tepok ya teman-teman, atau ambrol ya, seperti itulah gampangannya ya. Tuh serabutnya pada nggak ada teman-teman, jadi pada renyah, pada rapuh, udah rapuh ya, bagian serabut dalamnya itu udah pada rapuh. Coba kita potong yang ini, apakah ada atau tidak ya teman-teman. Dari berasanya sih, dari potongannya berasa udah ada ya, udah mulai ada. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh, ini baru ada kabelnya ya, tuh ada kabel, namun jadinya alhasil ini kabel koilnya itu akan lebih pendek ya teman-teman, jadi lebih pendek. Ini coba kita potong lagi karena itu baru kelihatan sedikit ya, hanya berapa, hanya 2 rambut 3 rambut ya teman-teman, belum semua ada. Jadi mau kita potong lagi sampai benar-benar serabutnya itu masih ada ya, dan tidak ambrol. Nah tuh kelihatan teman-teman ya, serabutnya baru ada tuh ya. Jadi ini kabel koilnya udah pada ambrol teman-teman, ternyata ya penyebab utama dari mogoknya motor ini. Oke, kita coba pasangkan ya. Tuh, tapi jadi agak jauh ya teman-teman, kurang panjang. Paling nanti akan kita akalin aja. Untuk dudukan koilnya kita turunkan lagi dengan menyambung menggunakan plat besi ya. Oke, mau kita tes apakah ada apinya atau tidak ya teman-teman. Teman-teman perhatikan kabel koil yang saya pegang ya, dan ini sembari kita engkol, nggak usah di starter ya. Nah itu udah ada. Nah kelihatan ya teman-teman, ada apinya lumayan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini di bagian cop businya ya, di bagian dalam. Bagian cop businya nih di bagian dalam udah kotor banget. Nah tuh ya, ini bagian cop busi, bagian sini itu udah kotor. Kemungkinan besar penyakit dari sini ya. Jadi kita coba bersihkan dulu aja ya sebelum kita ganti yang baru. Oke, lanjut kita lepas dulu untuk businya. Teman-teman bisa lihat businya kotor banget ya, seperti ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah berhasil kita bersihkan untuk businya ya, yang tadinya ngejelebet banyak banget ya kotorannya. Ini udah kita bersihkan, mau kita tes apakah masih hidup atau tidak untuk businya ya. Oke, dan bagian cop businya, bagian lubangnya ya, bagian di dalam udah kita coba bersihkan, mau kita tes dulu. Ya, sudah terpasang untuk jok businya, lalu kita pasangkan businya ke cop busi untuk mengetes apakah ada pengapiannya atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan ujung pala businya ya, mengeluarkan api atau tidak ya. Businya masih mengeluarkan api. Lalu kita tes untuk bagian kompresinya, yaitu kita tutup lubang busi menggunakan jari seperti ini. Kita tutup ya, kita tutup menggunakan jari, lalu kita selak ya. Suaranya sedikit lemah ya teman-teman, kompresinya lemah sedikit. Mau kita tembak oli dulu ya. Oke teman-teman, karena ini kompresinya sedikit lemah ya, jadi mau kita tembak oli ke lubang businya ya, sedikit aja ya, tidak usah banyak-banyak teman-teman. Ini aja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Oke, setelah masuk, oke, kita tutup lagi menggunakan jari, lalu sambil kita selak ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, bedakan dengan sebelum ditembak oli dan sesudah ditembak oli, itu suaranya jelas berbeda ya. Lebih kencang tembakan anginnya atau kompresinya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita pasang kembali ya. Oke, langsung kita tes.
Untuk mesin alhamdulillah udah berhasil nyala. Alhamdulillah ini udah Ya, selesai ya seperti itu. Jadi ini kalau menurut saya udah normal kembali ya. motor Jadi kenapa kemungkinan mogok? besar ini penyebabnya Satu, dari dari cop kabel busi coil ya. yang sudah Ini rapuh ya, seperti ini dari nih. kabel cop businya Ya, kabel udah coil yang pada udah rungkat rapuh, ya, udah pada ambrol ambrol bagian seperti ini serabut tuh. dalamnya ya teman-teman tuh. Ini kabelnya udah Jadi pada pada patah, putus-putus bagian dalamnya, kabel makanya kuil susah untuk ya, hidup udah pada ya. patah. Dan Otomatis bagian ini cop akan businya pun menghalangi juga udah yaitu kotor, udah berkarat listrikannya ya ya. teman-teman. Semoga videonya Patah bisa semua, teman-teman. bermanfaat untuk teman-teman Nah, tuh. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Nggak ada isinya wabarakatuh. kabelnya.